Reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Reproduksi pada tumbuhan bisa aseksual atau seksual. Reproduksi aseksual melibatkan berbagai metode yang sangat berbeda untuk menghasilkan tumbuhan baru yang identik. Reproduksi seksual di sisi lain tergantung pada serangkaian kompleks peristiwa seluler dasar yang melibatkan kromosom dan gen. Reproduksi pada tumbuhan ada dua macam, yakni 1. Reproduksi secara generatif kawin. 2. Reproduksi secara vegetatif tidak kawin. Produksi generatif. Reproduksi secara generatif cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan dengan cara yang alami. Reproduksi generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antar dua sel gamet dari jantan dan betina. Namun, organisme baru berasal dari bagian tubuh induknya. Vegetatif alami. Pada sistem tersebut, bagaimana sistem reproduksi tumbuhan tidak kawin biasanya akan berkembang biak dengan bagian lain dari tumbuhan tersebut. Ada beberapa cara reproduksi vegetatif alami, yaitu dengan umbi akar atau akar yang membengkak, contohnya dahlia, ketela pohon. Dengan umbi lapis, modifikasi batang dan daun yang berlapis, contohnya bunga bakung dan bawang merah. Dengan geragi, batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, contohnya stroberi. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Ada beberapa cara vegetatif buatan, yakni dengan stek, contohnya melati dan ketela pohon. Dengan mencangkok, contohnya jeruk, jambu biji, dan mangga. Dengan merunduk, contohnya alamanda. Dengan menempel memakai tunas, contohnya jeruk siam dengan jeruk keprok. Dengan menyambung, yaitu menyambung batang pokok agar kuat dengan batang tanaman lain sejenis. Dengan kultur jaringan, memperbanyak tanaman dengan mengupayakan sel meristem berklorofil menjadi calon individu baru. Cara perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara seksual atau generatif juga sering dinamai dengan perkembangbiakan secara kawin, di mana sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar. Cara perkembangbiakan ovipar atau bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan mulai tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Di dalam cangkang telur tersedia nutrisi atau cadangan makanan yang siap dikonsumsi oleh embrio. Beberapa ciri-ciri hewan ovipar antara lain tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Vivipar. Cara perkembangbiakan vivipar biasa juga disebut dengan melahirkan, karena makhluk hidup yang mengalami cara perkembangbiakan ini akan melahirkan hasil pembuahan mereka. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut akan mendapatkan nutrisi melalui plasenta. Contoh hewan vivipar yaitu kera, kucing, anjing, paus, dan hewan mamalia lainnya. Beberapa ciri-ciri hewan vivipar antara lain memiliki kelenjar susu,
memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi rambut. Ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua jenis perkembangbiakan sebelumnya. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sedikit mirip dengan ovipar, namun telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, anakan akan dilahirkan oleh hewan betina. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar diantaranya adalah Platypus, kuda laut, dan ikan hiu. Cara perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Contohnya adalah tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Tunas. Sebuah tunas kecil akan muncul di tubuh hewan. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah Hydra. Membelah diri. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan sitoplasma dan dinding sel untuk membentuk individu baru yang lengkap tanpa ada proses pertumbuhan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amoeba. Fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian.